Oke, kita semua pasti sering dengar perdebatan klasik ini. Antara adab dan ilmu, mana sih yang harusnya kita dahulukan? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bedah sebuah slogan yang populer banget dan lihat lebih dalam lagi gimana sebetulnya hubungan antara keduanya. Nah, kalimat ini pasti udah nggak asing lagi di telinga kita kan? Slogan yang kedengarannya bijak banget, luhur. Biasanya ini muncul karena kita sering lihat fenomena orang pintar, pendidikannya tinggi, tapi kok iya, kelakuannya kurang baik. Tapi coba deh kita berhenti sejenak dan benar-benar bertanya, apa iya adab itu secara mutlak dalam segala situasi selalu lebih tinggi dari ilmu? Pertanyaan inilah yang jadi inti penelusuran kita kali ini. Jangan-jangan ada konteks di mana slogan ini justru bisa jadi semacam perangkap. Oke, untuk menjawab pertanyaan tadi, pertama-tama kita harus paham dulu definisi dan konteks dari adab dan ilmu itu sendiri. Yuk kita bedah satu persatu. Jadi, adab itu apa sih? Gampangnya, adab itu adalah apa yang kelihatan dari luar. Cara kita bicara, cara kita bersikap, gerak-gerik kita. Intinya, etiket atau sopan santun yang bisa dinilai sama orang lain. Nah, disinilah mulai menarik. Kalau adab sama sesama manusia, fokusnya kan di tindakan luar. Kita bisa aja senyum sopan padahal hati lagi dongkol kan? Tapi, adab sama Tuhan, itu levelnya beda. Tuhan itu tahu isi hati kita. Jadi, adab kepadanya itu bukan cuma soal gerakan sholat yang benar, tapi butuh ketulusan yang murni dari dalam. Sekarang, kita geser ke ilmu. Ilmu itu bukan sekedar hafalan fakta ya. Ilmu itu pemahaman mendalam yang kemudian membentuk niat di hati kita. Nah, niat inilah yang jadi mesin penggerak di balik setiap adab atau tindakan yang kita tunjukkan. Sama kayak adab, ilmu juga punya dua konteks. Ada ilmu tentang dunia dan manusia, ini termasuk pengetahuan soal tata krama itu sendiri. Tapi, ada juga yang lebih dalam, ilmu tentang Tuhan, yaitu pemahaman tentang maksud dan tujuan di balik setiap ujian yang Dia kasih ke kita. Oke, dengan pemahaman dasar tadi, sekarang kita balik lagi ke slogan adab di atas ilmu. Kita akan lihat gimana slogan yang bagus ini, kalau salah ditempatkan bisa jadi perangkap yang sangat halus. Jadi, kapan sebetulnya slogan ini jadi masalah? Di titik mana sesuatu yang terdengar mulia ini malah bisa menyesatkan? Jawabannya ada di hubungan kita dengan Tuhan. Nah, ini dia intinya. Kalau kita cuma fokus sama adab ke Tuhan, misalnya rajin ibadah, berdoa, pokoknya ritualnya jalan terus, tapi kita nggak punya ilmu untuk ngerti kenapa sih kita dikasih ujian ini, kita nggak akan pernah bener-bener naik kelas. Kita cuma bakal ngulangin siklus ujian yang sama, mungkin dalam versi yang sedikit beda. Menurut sumber analisis ini, kondisi tadi itu adalah tipu daya dari nafsu kita, atau bisa kita sebut juga ego. Jadi, ego ini nyamar jadi kebaikan. Dia bikin kita ngerasa udah jadi orang baik hanya karena tampilan luar kita sopan, atau ibadah kita kelihatan rajin. Dan proses jebakannya itu ada 3 langkah. Pertama, fokus kita pelan-pelan geser, bukan lagi soal kedudukan di mata Tuhan, tapi jadi status sosial di mata manusia. Kedua, mulai tumbuh yang namanya narsisme suci. Kita merasa lebih baik, lebih suci dari orang lain karena adab kita. Dan akhirnya yang paling bahaya, kita jadi buta sama pesan dan hikmah di balik ujian yang Tuhan kasih. Terus, solusinya gimana dong? Jawabannya ada pada sebuah jenis ilmu yang lebih dalam lagi, yang disebut sebagai ilmu kebenaran. Ilmu kebenaran ini bukan cuma sekedar tahu apa ujiannya, misalnya dipecat dari pekerjaan. Tapi ini soal benar-benar mengerti apa pesan di balik kejadian itu. Apa sih yang Tuhan mau ajarkan ke kita lewat peristiwa itu? Nah, itulah ilmunya. Yang menarik, sumber ini menjelaskan kalau ilmu semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa kita pikirkan atau logikakan sendiri. Diyakini kalau pemahaman ini datangnya dari alam rohani yang disampaikan lewat utusannya, karena ini melampaui jangkauan akal manusia biasa. Jadi, setelah kita bedah semua ini, kesimpulannya gimana? Ternyata, ini bukan soal milih adab atau ilmu, tapi ini tentang menemukan komposisi yang tepat di dalam diri kita. Jadi, bisa dibilang kita salah fokus kalau terus-terusan nanya mana yang lebih tinggi. Keduanya itu sama-sama penting. Kunci kemuliaan sejati itu bukan soal hierarki adab di atas ilmu, tapi soal sinergi, soal keseimbangan yang pas di antara keduanya di dalam diri kita. Nah, di layar ini kita bisa lihat visual dari komposisi yang tepat itu. Manusia yang berakhlak mulia itu adalah saat rohani atau ruh kita memegang kendali atas jasmani atau tubuh kita. Dan pada saat yang sama, fitrah, sifat dasar kita yang baik, mampu mengendalikan hati dari bisikan-bisikan nafsu atau ego.
Dan kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Ketika struktur internal di dalam diri kita ini sudah benar, maka adab dan ilmu itu akan muncul secara alami dalam komposisi yang pas. Baik itu waktu kita berinteraksi sama manusia, maupun dalam hubungan kita dengan Tuhan. Pembahasan ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang dalam banget buat direnungkan. Waktu kita nunjukin adab kita sehari-hari, waktu kita belajar dan mencari ilmu, coba deh tanyakan ke diri sendiri, siapa sih yang sebetulnya megang kendali di dalam diri kita? Apakah roh kita? Atau jangan-jangan ego kita yang lagi menyamar jadi kesopanan?